wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Teman-teman Iqdar 39 yang saya banggakan, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dimana selain itu juga setiap kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyaknya bulan, Allah pilih bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan selain diturunkannya Al-Quran, juga pertama kalinya Nabi mendapatkan wahyu. Berhubung di video sebelumnya sudah dibicarakan persoalan kemuliaan-kemuliaan Ramadan, maka pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang 3 golongan orang yang merugi pada saat berpuasa. Nah, dia berpuasa tapi dia merugi. Coba, berpuasa aja dia masih merugi, apalagi nggak puasa loh. Ya, jadi siapa sih sebetulnya 3 golongan orang yang merugi pada saat berpuasa? Golongan yang pertama adalah mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Keikhlasan di sini maksudnya adalah bicara soal niat ya. Niat itu kan adanya di dalam hati. Ketika bicara hati maka sifatnya imateri dan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi hati itu sebuah keinginan ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, niat ini dalam berpuasa menjadi penting. Bukan cuma persoalan puasa sih, dalam hal apapun. Niat itu luar biasa. Dengan niat seseorang bisa jauh terbang tinggi. Dengan niat juga seseorang bisa jatuh ambles ke bawah. Itu semua didasari dengan niat. Merujuk kepada hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Setiap segala sesuatunya harus diawali dengan niat. Nah, jangan sampai kita berpuasa tapi kita nggak niat. Kalau misalkan kita berpuasa tapi nggak niat, ya udah sama aja nggak ada hasilnya gitu loh. Karena ya kita nggak punya niat untuk berpuasa. Makanya untuk itu perlu diawali dulu pertama dengan niat. Satu lagi, jangan sampai puasa itu dijadikan ajang kepameran kita, karena bicara niat itu kan adanya di dalam hati. Jadi kita juga nggak perlu untuk memamerkan diri kepada orang lain atau kepada siapapun untuk kita bisa dilihat sebagai orang yang berpuasa. Ketika kita melakukan itu, ketika kita melakukan ajang pamer, oh gua nih puasa gitu kan. Nah, itu justru nanti akan melunturkan dari niat awalnya, sehingga nanti juga akan termasuk dalam kategori orang-orang yang merugi pada saat berpuasa. Kemudian golongan orang yang merugi pada saat berpuasa kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Ya, jadi kelompok kedua ini adalah menganggap bahwa puasa itu hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Dia tidak berpikir bahwa sebetulnya puasa itu kan menurut etimologi artinya adalah menahan begitu, menahan setiap segala sesuatu. Misal menahan keegoannya, menahan sifat keakuannya, atau menahan sifat apapun lah itu. Itu untuk menahan. Puasa artinya adalah menahan. Nah, sebetulnya dalam puasa juga kita dianjurkan untuk kemudian bisa juga menahan hawa nafsu kita, atau jangan menggibahkan orang, jangan membicarakan orang, jangan menebar fitnah, jangan menebar hoak, jangan mencaci maki, jangan mengadu domba. Begitu sebetulnya kira-kira puasa tuh. Maka ketika dia berpuasa tapi kemudian masih melakukan hal-hal yang demikian, maka orang tersebut orang yang merugi pada saat berpuasa. Karena apa? Dia nggak bisa menahan hawa nafsunya, justru malah dikendalikan sama hawa nafsunya. Kan ketika dia menggibahkan orang, ketika dia membicarakan orang, menebar fitnah, mengadu domba, artinya dia sedang dikendalikan sama hawa nafsunya, bukan dia mengendalikan hawa nafsunya. Jadi nggak sesuai lagi dengan makna puasa tuh, dengan etimologinya puasa, menahan. Nah, kemudian orang-orang yang merugi pada saat berpuasa ketiga adalah mereka yang berpuasa tapi malas-malasan.
Nah, biasanya ini berkaitan erat dengan mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa merupakan ibadah. Sebetulnya iya, pada satu sisi itu juga benar begitu ya, tapi jangan juga kemudian ditelan mentah-mentah bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Iya, untuk mereka yang pengangguran iya, tapi kita juga kan bisa mencari kegiatan-kegiatan lain yang itu juga bisa membuahkan manfaat untuk diri kita, seperti misalnya kita melakukan tadarus atau kita melakukan kegiatan belajar atau membaca, bekerja dan lain sebagainya. Yang itu juga saya yakin nilainya akan jauh lebih tinggi daripada tidur ya. Kalau jadi maknanya gini, kalau misalkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, coba gimana kegiatan-kegiatan yang tadi, kegiatan belajar, kegiatan membaca, kemudian kegiatan tadarus begitu kan, itu kan akan lebih mempunyai nilai tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bukan menjadi bagian dari ketiga golongan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mankola. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.